Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-124, kamu terus menjadi nelayan. Aku akan menangani mereka. Alis Xiaoyan berkedut saat kata-kata Luo Jin diucapkan. Hatinya juga sangat terkejut dengan kata-kata Luo Jin. Seorang elit Dodi sudah menjadi salah satu ahli puncak sejati di benua ini. Tidak ada yang berani meremehkan ahli tingkat ini. Namun, pada saat ini, orang di depan Xiaoyan ini sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sikap acuh tak acuh. Ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan sangat takjub di dalam hatinya. Senang rasanya memiliki latar belakang. Seseorang bahkan bisa menutup mata terhadap Dodi. Dapat dikatakan bahwa di belakang Luo Jin mungkin ada ahli transformasi asal. Kalau tidak, bagaimana seseorang berani meremehkan Dodi? Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia sekali lagi mengangkat matanya dan menatap Luo Jin. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Luo Jin, karena kamu tidak takut pada mereka berempat, mengapa kamu perlu mencariku? Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Bukankah tidak perlu mencariku?" Luo Jin sudah dengan jelas menebak bahwa Xiaoyan akan menanyakan pertanyaan seperti itu ketika kata-kata dari mulut Xiaoyan terdengar. Dia tertawa pelan dan membuka mulutnya untuk berbicara. Meminta saudara Yan Xiao bertindak untuk menarik mereka bukan karena aku rakus akan warisan. Namun, jika aku bertindak lebih awal, kemungkinan besar aku pun tidak akan mampu melakukannya. Merebutnya, kamu harus tahu bahwa belalang sembah mengintai jangkrik. Tidak menyadari ada Oreo di belakang. Kilatan tajam melintas jauh di dalam mata Luo Jin ketika dia berbicara. Hal ini menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan sedikit mengeras. Tidak menyadari Oreo di belakang. Tampaknya 4 sekte besar bukanlah satu-satunya yang berpartisipasi dalam makam kuno ujung surga ini. Karena saudara Luo Jin telah memutuskan untuk bergandengan tangan denganku. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu dapatkan kali ini. Luo Jin tersenyum ketika mendengar ini. Dia tahu apa maksud Xiaoyan. Dia hanya takut Xiaoyan akan menelan semua itu. Warisan. Segera, Luo Jin tersenyum dan menjawab, "Saudara Yan Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pada saat itu, tidak peduli apa hasilnya, pasti akan ada warisan milikmu. Namun, jika kamu bisa mendapatkan 3 warisan, aku berharap saudara Yan Xiao dapat memberikan 2 kepada saya. Karena metode kultivasi saya istimewa. Saya sangat tertarik dengan sumber daya budidaya. Jika tidak, saya tidak akan mengambil risiko besar untuk mencari esensi giok istana surga hari itu." Ketika dia mendengar ini, Xiaoyan pada dasarnya memahami tujuan akhir Luo Jin. Dia hanya ingin mendapatkan 2 warisan. Meskipun hatinya agak enggan, Xiaoyan juga dengan jelas memahami bahwa jika dia tidak setuju, akan sulit untuk mendapatkan 1 warisan pun. Oleh karena itu, dia diam-diam menganggukkan kepalanya dan setuju. Warisan di dalam makam kuno ujung surga ini adalah masalah masa depan. Siapa yang tahu perubahan tak terduga apa yang akan terjadi di masa depan. Karena masalah yang ada telah terselesaikan, mereka berdua benar-benar santai. Suatu hari berlalu dengan cara ini. Tidak ada waktu selama pelatihan. Waktu berlalu dengan cepat dan hanya tinggal 5 hari lagi hingga upacara pembukaan pertemuan besar alkemis. Sejak Xiaoyan meninggalkan pavilion Yunin dan kembali ke penginapan, dia belum pergi. Dia telah terkurung di kamarnya untuk menyempurnakan avatarnya. Setelah setengah bulan penyempurnaan, kedua avatar ini jauh lebih baik daripada saat mereka baru saja berhasil dibentuk setengah bulan yang lalu. Kekuatan sebenarnya dari kedua avatar tersebut telah stabil di level Doxiang bintang 6 dan Doxiang bintang 7. Dengan dasar dari avatar pertama, kekuatan avatar kedua jelas jauh lebih kuat dari avatar pertama setelah terbentuk. Ini dianggap sebagai hal yang baik bagi Xiaoyan. Lagi pula, begitu kekuatannya meningkat ke kelas Dodi di masa depan, kekuatan avatar yang dia bentuk mungkin juga mencapai kelas Bandi yang menakutkan. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan mampu menciptakan Dodi yang elit? Jika dia menggabungkan beberapa avatar menjadi satu, jika itu masalahnya, itu akan mampu meningkatkan kekuatan bertarung Xiaoyan hampir 2 kali lipat. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamar. Kedua matanya berkedip-kedip dan sudut mulutnya terangkat membentuk busur. Xiaoyan cukup puas di hatinya saat dia melihat 2 avatar yang hampir mirip substansi di depannya. Kedua avatar yang berhasil dibentuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika ketiga avatar berhasil dibentuk dan digabungkan, kekuatan mereka akan sebanding dengan elit Bandi. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri ketika menghadapi orang-orang dari gerbang pembantaian hantu.
Dengan pemikiran ini melintas di hatinya, dua avatar di depan Xiaoyan langsung berubah menjadi dua kekuatan spiritual agung yang memasuki pikiran Xiaoyan. Prosesnya membentuk dua avatar secara alami menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual. Untungnya, dengan dukungan kekuatan spiritual Xiaoyan yang menakutkan, hal itu tidak menyebabkan Xiaoyan menjadi terlalu lemah. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat selama 2 hari. Terlebih lagi, setelah menggunakan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya secara bertahap menjadi lebih kuat seiring dengan pertumbuhan avatar. Meskipun pertumbuhan semacam ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan, itu masih dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan bagi Xiaoyan. Saat Xiaoyan menyebarkan kedua avatar tersebut, seseorang dengan cepat berjalan dari luar pintu kayu ruang tamu. Orang itu berjalan ke pintu dan hendak mengangkat tangannya untuk mengetuk ketika suara Xiaoyan perlahan keluar dari dalam ruangan. Masuk, tidak perlu mengetuk. Suara Xiaoyan tiba-tiba keluar, menyebabkan wajah orang yang berdiri di luar pintu terkejut. Segera, dia mendengar suara yang dikirim dari dalam ruangan. Baru setelah itu dia rileks dan perlahan membuka pintu. Junior menyapa senior Yan Xiao. Begitu dia masuk, sebelum dia bisa melihat dengan jelas penampilan Xiaoyan di tempat tidur, pria itu sudah membungkuk dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Dia bahkan dengan hormat menyapanya. Xiaoyan dengan santai mengalihkan pandangannya ke sosok berjubah hitam di depan pintu. Dia mengangkat alisnya dan membuka mulut untuk bertanya. Seseorang dari asosiasi alkemis mendengar pertanyaan Xiaoyan. Orang itu tidak berani meremehkannya dan buru-buru membuka mulut untuk berbicara. Senior, junior ini memang anggota asosiasi alkemis. Kenapa kamu mencariku? Mendengar jawaban orang berjubah hitam ini, Xiaoyan tidak terkejut. Hari itu ketika Guli memberinya token giok itu, Xiaoyan sudah memiliki firasat di hatinya bahwa Guli akan mencarinya lagi cepat atau lambat. Namun, dia tidak menyangka bahwa acaranya akan sedekat ini dengan upacara pembukaan pertemuan besar alkemis. Mendengar pertanyaan Xiaoyan sekali lagi, orang berjubah hitam itu juga sedikit mengernyit ketika dia merasakan jejak ketidakpedulian dalam kata-kata Xiaoyan. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur. Senior, ketua asosiasi kita ingin mengundang senior ke asosiasi alkemis untuk bertemu dengannya. Terdengar, orang itu juga tercengang. Segera, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa tahu mengapa Guli tidak datang? Pihak lain, melihat orang berjubah hitam itu tidak bisa berkata-kata, Xiaoyan hanya tersenyum. Dia secara alami bisa menebak hal ini. Pasti ada sesuatu yang dia takuti didengar oleh Wei Yi untuk mengirim Dozun untuk mengundangnya. Xiaoyan berdiri, tersenyum dan berkata, baiklah, aku mengerti. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan segera ke sana. Bab ke-125. Tiga sosok manusia sedang duduk di depan meja di ruangan yang agak gelap. Suasananya agak menyedihkan. Hal ini menyebabkan tuan rumah, Guli dan Cilin, memiliki rasa malu di wajah mereka. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Kilatan muncul jauh di dalam matanya. Dia perlahan-lahan meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah, menyipitkan matanya, dan menatap Guli sambil tertawa. Ketua Guli telah memanggilku. Bolehkah aku tahu masalah apa yang ingin kamu diskusikan? Guli dan Cilin bertukar pandang ketika mereka merasakan sedikit keanehan dalam nada suara Xiaoyan. Namun, keduanya sedikit mengernyit. Mereka secara alami bisa mendengar alur ketidakpuasan dalam kata-kata Xiaoyan, menjadi bandi yang bermartabat dan alkemis peringkat 2. Bahkan mereka tidak berani meremehkannya ketika melihatnya. Namun hari ini, orang yang mereka berdua kirim untuk mengundang Xiaoyan sebenarnya hanya ada di kelas Dozun. Tindakan tersebut akan terkesan seperti tindakan sengaja menampar wajah seseorang di depan mata siapapun. Ketidakpuasan dalam hati mereka tidak perlu dikatakan lagi. Pada saat ini, kata panggilan dalam kata-kata Xiaoyan tampak cukup kuat ketika dia mengucapkannya. Itu jelas disengaja. Hal ini menyebabkan Guli dan Cilin merasa sangat malu di hati mereka. Butuh waktu lama kemudian sebelum Cilin di sampingnya akhirnya tertawa terbahak-bahak. Wajahnya menunjukkan senyum canggung ketika dia tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, Saudara Yan Xiao terlalu sopan. Dengan statusmu, kualifikasi apa yang kami miliki untuk menyuruhmu berkeliling secara acak? Hanya saja ada banyak hal yang harus diselesaikan. Dalam asosiasi, ketua dan kami berdua terikat oleh beberapa masalah sepele dan tidak dapat mengundang Anda secara pribadi. Oleh karena itu, kami telah mengirim seseorang ke sana. Jika ada yang kurang memuaskan, saya harap Saudara Yan Xiao bisa mengerti. Guli, yang duduk dekat dengan Xiaoyan, tersenyum canggung dan mengangguk pada Xiaoyan setelah kata-kata Cilin diucapkan.
Xiaoyan hanya tertawa dingin menghadapi hal ini dan berkata, karena kalian berdua tidak dapat pergi, karena beberapa hal, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak dapat menemukan dosen di asosiasi alkemis besar ini. Kamu adalah mengundang seseorang. Namun kamu begitu picik sehingga hanya menggunakan dozun. Setidaknya aku adalah seorang bandi. Jangan bilang kalau kalian berdua meremehkanku. Jika ini masalahnya, aku akan segera pergi. Sebelum suaranya terdengar, Xiaoyan sudah berdiri. Wajahnya dingin saat dia berjalan keluar pintu. Wajah Gule dan Cilin langsung memucat saat melihat pemandangan ini. Tubuh mereka bersinar dan muncul di depan Xiaoyan. Wajah mereka penuh senyuman. Mereka baru saja akan berbicara ketika Xiaoyan sekali lagi membuka mulutnya dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Apakah kamu bermaksud menggunakan kekuatanmu untuk memaksaku tetap di sini? Saat kata-kata Xiaoyan diucapkan, Guli dan Xiaoyan sekali lagi terkejut. Guli tidak peduli dengan hal lain saat dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, Saudara Yan Xiao, kamu salah paham. Saudara Yan Xiao, kamu salah paham. Saudara Yan Xiao, kamu salah paham. Kakak laki-laki ini juga tidak berdaya. Jika saudara yang tidak keberatan, bisakah Anda duduk dan mendengarkan apa yang saya katakan? Kilatan melintas di mata Xiaoyan ketika kata-kata Guli diucapkan. Dia tersenyum di dalam hatinya tetapi wajahnya masih tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia berbalik dan duduk di depan meja. Guli dan Cilin menghela nafas lega di hati mereka saat melihat Xiaoyan kembali ke tempat duduk aslinya. Mereka menghela nafas pelan dan kembali ke tempat duduk semula. Mereka memandang Xiaoyan bersama-sama. Seolah-olah mereka takut Xiaoyan akan kabur lagi. Kedua mata mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan dan tidak mau bergeser sedikit pun. Uhuk, uhuk. Wajah tua Xiaoyan memerah ketika dia ditatap dengan cara seperti ini oleh mereka berdua. Dia takut kedua orang tua ini bisa melihat sesuatu. Dia buru-buru terbatuk 2 kali sebelum membangunkan mereka berdua yang sekali lagi terdiam. Setelah pulih, Guli dan Cilin sekali lagi saling memandang. Sudut mulut mereka sedikit melengkung. Setelah itu, Guli menghela nafas sekali lagi dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Saudara Yan Xiao, bukan karena aku yang dulu, Guli, meremehkanmu. Dengan kemampuan saudara Yan Xiao, tidak peduli apakah itu kekuatan atau keterampilan alkimia, tidak ada yang berani meremehkan Anda di perbatasan barat daya ini. Namun, Guli berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melirik ke arah Cilin sebelum menggunakan matanya untuk menyapu sekeliling. Seolah-olah dia takut ada sesuatu yang menguping. Setelah beberapa lama, setelah memastikan bahwa tidak ada satu di sekitar, dia terus berbicara. Namun, masalah yang ingin dibicarakan oleh diriku yang lama mungkin menyebabkan hati Wei tidak puas. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kepala alkemis dari asosiasi alkemis kita. Biasanya, dia memiliki sedikit kendali atas masalah tersebut. Dari asosiasi, jika kita secara terbuka mengundang saudara Yan Xiao ke sini, saya khawatir kita pasti akan bertemu dengannya. Oleh karena itu, kita hanya bisa tanpa ada memilih untuk melakukan ini. Xiaoyan tanpa sadar sedikit mengernyit ketika kata-kata Guli mencapai titik ini. Bahkan Wei Yi pun akan merasa tidak puas setelah mendengarnya. Mungkinkah kedua orang tua ini benar-benar ingin secara paksa mengosongkan posisi kepala alkemis untuk mengikatnya? Xiaoyan juga merasa sedikit tidak senang di hatinya ketika memikirkan hal ini. Watak alaminya tidak disiplin dan dia terbiasa berkeliaran di mana-mana. Jika kedua orang tua ini benar-benar ingin dengan paksa menahannya di sini, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan tinggal bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun, meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, Xiaoyan benar-benar tidak berpikir bahwa ini dua lelaki tua yang baik hati di depannya adalah orang-orang yang sangat bertele-tele sebelum dia tahu jawabannya. Saudara Yan Xiao juga harus tahu bahwa pertemuan besar alkemis sudah dekat. Ada cukup banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis kali ini. Bahkan para murid dari beberapa faksi besar telah tertarik untuk datang. Oleh karena itu, nilai dari pertemuan besar alkemis ini dapat dikatakan sebagai yang terbesar selama bertahun-tahun. Tentu saja, di antara mereka cukup banyak orang yang datang untuk memperebutkan tempat juara di pertemuan besar alkemis ini. Namun, semua orang tahu bahwa tempat juara ini tidak mudah didapat. Xiaoyan mengangkat alisnya. Mungkinkah hal yang ingin Guli bicarakan dengannya ada hubungannya dengan pertemuan besar alkemis ini? Ketika dia memikirkan pertemuan besar alkemis, selain Wei Yi yang disebutkan Guli sebelumnya, dan alkemis peringkat 2 dari kota Nanlin, Maudi, yang dia temui di Pavilion Yunin sebelumnya, motif Guli untuk secara diam-diam mengundang Xiaoyan kali ini adalah sesuatu yang sudah terpikirkan oleh Xiaoyan di dalam hatinya. Jika dia benar,
Tindakan Guli seharusnya mengizinkan Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis ini. Selain itu, dia ingin Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tempat juara di pertemuan besar. Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat memikirkan hal ini. Cahaya api juga melintas di mata Xiaoyan, menyebabkan ruang di depan Xiaoyan terdistorsi sejenak sebelum tiba-tiba pecah di depan mata Guli dan Qilin. Keduanya saling bertukar pandang satu sama lain. Hati mereka sangat terkejut. Tidak mudah bagi mereka untuk membuat Xiaoyan duduk kembali. Mengapa dia tiba-tiba menjadi marah tanpa alasan saat ini? Saat mereka hendak berbicara, Xiaoyan tersentak kembali oleh ledakan itu. Segera, dia melihat ke arah Guli dengan senyum di wajahnya dan membuka mulutnya untuk berbicara. Jika tebakanku benar, Presiden Guli telah mengundangku hari ini untuk membantu asosiasi alkemismu mendapatkan tempat juara di pertemuan besar alkemis ini. Meskipun kata-kata ini terdengar seperti pertanyaan bagi Guli, siapapun dapat mendengar kepastian dalam kata-kata Xiaoyan. Saat Guli dan Qilin mendengar kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba, alis mereka juga bergerak-gerak. Dalam hati mereka, mereka sangat terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar menebak apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Namun, kata-kata ini, bagaimanapun juga, adalah kebenaran di dalam hatinya. Oleh karena itu, meskipun hatinya sangat terkejut, Guli masih menganggukkan kepalanya dengan berat. Melihat ini, Xiaoyan sekali lagi tersenyum dan berkata, "Jika keinginan Presiden Guli hari ini hanya seperti ini, maka saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya baru saja melangkah ke peringkat 2 alkemis. Hati saya juga sangat berapi-api sehubungan dengan pertemuan besar alkemis ini. Jika aku mempunyai kemampuan, tentu saja aku tidak akan melepaskannya." Setelah suaranya terdengar, Xiaoyan sudah berdiri dan berjalan keluar pintu. Guli dan Qilin di belakangnya juga perlahan berdiri. Kali ini, keduanya tidak menghalangi jalan Xiaoyan, karena pihak lain sudah menjelaskannya terlebih dahulu. Tentu saja dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Namun, saat Xiaoyan hendak keluar dari ruangan, Guli sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak ke arah Xiaoyan, "Saudara Yan Xiao, kuharap kamu tidak memberitahu Wei tentang masalah hari ini." Orang itu secara alami mencurigakan dan pasti akan melakukan sesuatu yang di luar batas. Pada saat itu, kita dapat menghindari terjadinya pertempuran besar lagi. Sudut mulut Xiaoyan membentuk senyuman saat mendengar ini. Tubuhnya berhenti sebentar ketika dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku tidak akan mengatakannya. Jika aku tidak salah, Wei saat ini seharusnya sudah terlalu banyak berpikir di dalam hatinya." Setelah suaranya terdengar, sosok Xiaoyan pun menghilang dari pandangan Guli dan Qilin. Ketika Guli dan Qilin mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi mereka langsung membeku. Mereka berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama dan tidak pulih dari keterkejutan mereka. Bersambung ke bab selanjutnya.